Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita membahas tentang surat Ali Imran. Nah, keluarga Imran ini sangat indah dan bagus. Semua orang menginginkan mempunyai keimanan, ketakwaan seperti keluarga Imran. Dengan kita berdoa ketika hamil dengan membaca surat Maryam, kalau yang ingin laki-lakinya membaca surat Yusuf. Tapi itu yang menjadi pertanyaannya itu gini Pak, kalau melihat sejarahnya surat Imran, keluarga Imran itu kan mempersiapkan dari keimanan, ketakwaan dari mbahnya dulu, keluarga Pak Imrannya dulu, terus menurun dengan anak-anaknya. Itu mempersiapkannya dari keimanan, ketakwaan yang luar biasa, dan mempersiapkan pendidikan pun juga yang luar biasa juga di dalam pemahaman untuk beriman, bertakwa. Yang menjadi pertanyaannya gini Pak, kita ingin seperti itu, tetapi pelaksanaannya itu kita itu jauh berbeda dengan apa yang dipersiapkan keluarga Imran itu untuk menjadi keimanan, ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Kadangkala kita itu ya ingin hanya berdoa saja, tetapi untuk pelaksanaannya itu jauh sekali dengan apa yang dipersiapkan keluarga Imran ini untuk menjadi keimanan takwa. Itu termasuk menyelisih Al-Quran enggak Pak kita itu Pak? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Ini termasuk kelas tinggi pertanyaannya ini, masuk pendidikan ya. Ya, monggo. Agak keras karena didengarkan yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu meninggal dibawa ke langit. Kemudian ada hadis atau riwayat Nabi Isa itu akan turun ke bumi untuk mematahkan salib-salib yang ada di dunia ini. Nah, seberapa kebenaran pernyataan atau hadis tersebut, dan kemunculannya itu berwujud sebagai apa? Ada yang mengatakan sebagai Imam Mahdi dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ini yang pertanyaan mahasiswi ini, ya. Mahasiswi pasca ini. Ya, sama yang online. Jadi Bu Mutia bertanya, maunya itu seperti keluarga Imran kita ini ya, mendidik anak yang soleh, yang solehah, dan juga pendidikan yang baik di tengah keagamaan. Nah, dewasa ini di zaman sekarang, zaman now ini namanya sangat sulit ya, menerapkan akhlak akidah pada anak cucu kita ini sangat sulit ya. Jadi adat-adat ketimuran, ke sopan santun sudah mulai dekadensi moral menurun, adab itu. Kenapa? Karena sekarang itu pengaruh budaya baru begitu kencangnya. Budaya baru sebetulnya sangat merusak, dan kita hobinya tasabuh. Ya, tasabuh tahu ya dia, tasabuh itu hobi meniru-niru budaya asing yang tidak Islami. Ya, coba misalnya kita di mall itu kalau kita lihat kan banyak orang berjalan tuh, kalau kita dari belakang melihatnya, banyak orang bule di sini ya. Tapi setelah kita ternyata kulitnya nggak bule. Apa? Kulitnya coklat, tapi orang punya pirang panjang gitu, panjang. Ini kan tasabuh namanya dia, dan menyebar banyak yang haram, nggak boleh gitu ya. Tasabuh contohnya itu. Jadi dunia itu betul-betul menawan, dunia itu betul-betul menggoda manusia
yang imannya nggak kuat, akhirnya pendidikan dasar yang kita berikan itu musbah, itu basir. Ya, maka pemerintah pun rencana waktu itu sudah diundangkan bahwa pendidikan agama itu urusan keluarga, bukan urusan negara. Maka dilakukan. Itu yang sangat nesta sekali. Tapi alhamdulillah Menteri Pendidikan Nasional urusan SD, SMP itu orangnya yang peduli pada akhlak. Ya, saya kenal beliau itu bukti akhlak. Ya. Maka sekarang dibanggakan kembali hal-hal yang berbau sekuler pendidikannya oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Sekarang semua kembali bersekolah. Ya, kita bersyukur itu kembali bersyukur. Nah, karena apa? Menghargai pendidikan sekuler, tapi tidak boleh pendidikan acara agama pada agama dan akhlak sebenarnya. Jika bukan lagi apa sistem semesternya, silabinya, macam-macam kurikulumnya. Sekarang menteri yang baru ini yang SD, SMP ini sudah mulai mengangkat itu. Yang perguruan tinggi sih nggak usah, karena mereka sudah punya pola pikir yang lain. Nggak mahasiswa itu kalau dimulai langsung kalau dia sudah punya berpikir sulit mahasiswa itu. Kalau SD, SMP itu SMA itu mudah sekali tergoyahkan oleh pelajaran-pelajaran yang sifatnya ya seperti yang lalu itu kan Menteri Pendidikan yang itu kan bukan dari golongan pendidikan, bukan ahli pendidikan, ahli Gojek ya. Ahli apa tuh? Ahli ya Gojek ya. Aplikasi kalau mengurus pendidikan ya ini hancur. Ya. Aduh, repotnya. Tapi kita bersyukur betul ya untuk sekarang ini akhlak agama itu fondasi yang harus disahkan. Sehingga dalam praktek dan teori semoga kita anak kita ini akan merasakan kesesuaian agama akhlak lagi, pendidikan moral Pancasila macam-macam akan dibaca secara utuh oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini ya. Kita berbahagia dengan itu ya. Coba dikalikan kasihkan orang-orang yang sekuler ya, itu bisa merusak ya. Islam akan rusak semuanya sebenarnya. Ya Bu, makasih ya. Jadi pertanyaan bagus itu dengan mahasiswi pasca gitu. Ya, pendidikan tinggi Bu Diam. Jadi apa ya? Hasil doa kerja keras kita di rumah baik, di luar di sekolah juga baik. Yang faktor ketiga Bu, yaitu faktor pergaulan. Pergaulan ini yang susah sekali. Cucu saya itu kalau pulang sekolah itu yang pegang HP terus lupa sholat, lupa ini. Padahal masih SD kelas 3. Ini juga tantangan baik orang tua lah, baik nenek kakek ini tantangan juga kita semuanya. Kok yo HP ya, nggak bisa ya, sulit sekali. Dan HP itu kan merusak sekali ya. Mudaratnya banyak untuk anak-anak itu. Dan anak-anak itu usia prasekolah udah tahu HP cara buka mana. Kalau orang tua nggak telaten, nggak bisa mematikan fitur-fitur aplikasi yang merusak itu bahaya. Itu termasuk degradasi moral ya. Nah kedua kemudian yang kedua nanti kakek terangkan ya, bahwa Nabi Isa dalam hadis saya dikatakan akan turun. Kalau kiamat itu sudah datang berarti Nabi Isa termasuk yang turun. Dan bersama dengan Imam Mahdi itu ada keluarga Nabi ya. Apakah itu Hasan Husain atau apa? Tapi Allah mengutus yang Imam Mahdi. Pernah saya terangkan di masjid ini dulu ya, di awal-awal pertemuan tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa yang akan turun dan akan membunuh Dajjal dan seterusnya, guru kiamat pernah saya sampaikan di sini. Jadi itu betul Bu, turun tidak hanya membunuh Dajjal tapi juga semua berhala-berhala, semua patung-patung arsa semua akan hancur semua, ya. Ya, sampai akhirnya ketika masuk neraka berhala arsa yang dibuat dari besi semen itu akan bicara di neraka, ya, akan bicara pada siapa? Kepada penyembahnya. Kenapa engkau dulu menyembah aku barang mati di penjara.
bukan kehendak ada semua. Itu ada takdirnya, cuma nggak di hari ini ya, karena kita khusus al-imron. Demikian ya, Ibu, betul itu. Jadi Isa memati bagian yang akan diturunkan sejak libur lagi ya. Moga selanjutnya dari sisi kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada acara Pak mendengarkan yang online. Ya. Maka biar ayat kedua itu tertulis di antaranya adalah Mustafikon 5 bayangan membenarkan kitab-kitab yang dulu. Al-Quran adalah hak. Ada kasus seorang mahasiswa yang skripsi murtad karena melihat paradok di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang sudah hak betul bahwa di dalam Al-Quran itu nikah hanya 4, tapi Nabi istrinya 11. Sehingga mahasiswa itu paradok kalau itu Quran ini tidak benar. Nah, saya mohon penjelasan bagaimana seperti ini. Mengeritik ya, kayak bagaimana itu. Yang kedua, ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan engkau belokkan hati kami sesudah mendapat hidayah. Pertanyaannya, yang membelokkan hati itu Allah atau bisikan setan atau iblis sehingga manusia bisa kehilangan iman. Jadi seperti Dahlan Iskan, itu siapa yang membelokkan? Bambang Nur Sehan yang pinter Quran itu dia menjadi penceramah Injil, Yusuf Roni dan sebagainya banyak sekali. Itu dulu orang beriman. Siapa yang membelokkan? Apakah Allah membelokkan supaya mereka tidak beriman? Ya, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah Nur Sehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, itu yang terpikir dalam benak saya adalah bahwa di dalam memahami Al-Quran itu kita tidak boleh hanya mengandalkan logika. Jadi kita karena sudah beriman dengan Al-Quran, sedikitlah dikurangi pemikiran penggunaan otaknya, Pak. Banyak-banyak kita harus menggunakan hati atau samina lapor, karena banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu kalau hanya mengandalkan akal. Seperti penciptaan Nabi Isa ini, kan kalau banyak sekali ayat menyebut bahwa Allah kalau menghendaki sudah tinggal kun fayakun lalu menjadi, ya kan Pak. Nah, namun belakangan ini karena apa ya, pengaruh dari media sosial juga, pernah juga di sistem pendidikan kita yang terlalu mengagung-agungkan logika, sehingga mindset kita tuh cara berpikir kita itu cenderung maunya logis. Kalau yang nggak logis itu berarti tidak perlu diimani. Nah, itu kan bahaya. Kalau dalam Islam, di dalam kita memahami syariat Islam, itu kan kita harus mendasarkan pada iman yang 5 itu, Pak, rukun iman, Pak. Nah, itu seringkali saya menghadapi hal seperti itu, Pak. Karena saya di otaknya ini kan sudah desain dari kecil untuk logika. Nah, padahal setelah kita belajar agama, saya belajar agamanya belakangan, Pak. Itu seolah-olah ada perdebatan di dalam hati saya. Loh, ini nggak masuk akal. Kenapa kita mesti percaya itu? Lalu kembali kita bahwa kita sudah menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita juga sudah menyatakan beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah. Jadi itu mungkin sebagai pengendali kita. Jangan sampai kita terjebak dengan otak kita ini, dengan logika kita, yang memang karena itu dipakai sehari-hari kita untuk menjustifikasi suatu fenomena kita di depan sehari-hari dengan logika ini, sehingga
seringkali kita terjebak. Sebenarnya tadi ini yang disampaikan oleh kasus dengan Pak Iman tadi dengan mahasiswa itu Pak. Ya, saya kira dia terlalu mempunyai logikanya. Dia kurang mengedepankan keimanannya. Jadi menurut saya malah karena dunia ini sudah begitu rasional, semuanya sebuah logika, sehingga barangkali penggunaan imannya itu jadi berkurang. Makanya kalau menurut saya sebaiknya iman dulu lah, baru logika. Karena kayak kasus misalnya ini penciptaan manusia, secara logika kan nggak masuk akal. Barusan saya mendapat video mengenai orang yang bisa hidup tanpa jantungnya berdetak, satu-satunya di dunia. Dokter semua mengatakan bahwa ini nggak mungkin. Itu kan logika. Tapi kenyataannya kan ada orangnya baik-baik saja. Nah, itu saya kira kembali lagi bahwa iman lah yang harus kita utamakan, karena logika itu cenderung yang duniawi, cenderung ke arah materialisme, cenderung ke kehidupan orientasinya duniawi. Namun kalau keimanan itu adalah rohani. Nah, kita mau pilih dunia atau roh? Akhirat. Kembali lagi, kalau memang dunia ya sudah silakan ikuti kamu. Tapi kalau kita sayang dengan akhirat yang itu adalah abadi, maka utamakanlah keimanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan Pak Kiai Numan mengenai kitab-kitab terdahulu Quran itu melengkapinya ya. Maksudnya apa? Adalah kitab-kitab terdahulu yang masih asli. Kalau kita melihat asli di mana? Ada di museum perusahaan di Yahudi, itu ada museum ya. Isinya hanya kitab-kitab Islam ya, di Yahudi. Pernah saya perangkat di sini. Itu yang asli. Kemudian yang kedua di Turki ada perjanjian lama, Taurat, Zabur yang asli. Kalau kita kaji yang asli itu semuanya adalah Qul Ahad, Allahu Samad, ya, tauhid semuanya itu. Tapi sekarang ini sudah nggak asli semuanya Pak. Maka kita tidak mempercayai mengimani terhadap kitab-kitab terdahulu sebelum Quran. Nah, itu penting kita banggakan pada semuanya. Karena sudah dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu laknat Allah. Jadi kemudian terjadilah orang yang kadang-kadang pola pikirnya terbatas, ilmunya terbatas, maka banyak paradoktisme ayat-ayat Allah Quran. Maka disebut ayat mutasabihah yang saya terangkan. Mutasabihah itu orang yang paradok, yang mengandung makna ganda, ambigu ya, orang kena ambigu makna ganda. Ini kalau nggak dicarikan guru, nah ini sekarang jawabnya Pak Nur, ya kan? Kalau kita baca Quran hanya baca saja kurang, harus tadabbur. Tadabbur kurang, harus tafsir. Seperti pagi ini kita tafsir. Jadi artinya tafsir kayak itu berarti ada ulama atau ahli ilmu yang memahami terhadap ayat-ayat itu pertama. Yang kedua, Quran ini sumber utama, ya. Sumber kedua adalah hadis yang sahih, yang betul-betul dapat percaya, syaratnya perawinya. Yang kedua hadis, yang ketiga adalah istihad, ya. Maka istihad itu ada bukunya sendiri istihad. Hasilnya dua macam, isma dan qiyas. Ya, isma saya terangkan di depannya Bu Eni ya, kemarin bicara masalah istihad itu ya, qiyas dan juga isma. Jadi itu menganalogkan. Sebenarnya intinya istihad itu adalah berpikir mendalam bagaimana mencari dalil Quran yang tidak ada, tapi kita menganalogikan kejadian fenomena di alam ini yang ada padaannya analog itu dengan dalil Al-Quran ya. Darah yang mengalir, kemudian babi, binatang yang disebut tanpa Allah kan, lima idah dia betul. Lalu orang yang tidak pakai yang pakai logika, berarti ini hanya babi, haram, anjing nggak ada di situ Pak, kucing nggak ada di situ.
kelawar nggak ada di situ, coro orang yang kono, ya. Mau mati orang yang kono. Apakah kita mau makan itu? Kita cari hadisnya. Hadisnya ada katakan yang ada satu kata kunci hobbait. Hobbait itu adalah yang menjijikkan, yang menjijikkan. Dan kalau misalnya kita nggak jijik, silakan dimakan, ya. Tapi itu menjijikkan. Biasanya kalau menjijikkan itu mesti itu binatang kotor. Bapak Ibu mau nggak pesta di satu perkawinan, tulsi, sate ayam, sate kambing, sini ada sate bekicot, mau nggak? Kita nggak mau, bekicot nggak mau, ya. Kata kopak itu yang menjijikkan. Kalau menjijikkan itu dalam laboratorium sudah disebutkan banyak zat-zat yang akan merusak sendi-sendi tubuh manusia, ya juga. Maka kita nggak boleh makan itu, ya. Jadi tidak semuanya dengan logika, meskipun Allah berikan logika kita, tapi iman yang pertama, iman itu yang didahulukan. Iman kayak tadi Bu Ida katakan, Isa ini meninggalnya dirapak di bawah ke atas, diselamatkan Allah. Dia nggak tahu makannya di mana, ya karena dia dari Allah, di mana Allah yang selamat. Tapi dalam Al-Quran 55 dan dalam surat yang lain dikatakan bahwa Isa itu saat ini hidup dan bertemu dengan ibunya di dataran tinggi yang indah, yang banyak buah-buahan. Itu apa surga maksudnya, ya. Ya, itu jadi sekali lagi iman nomor satu, perkataan iman, dan Quran ini tidak hanya Quran, tapi ada hadis, ada istihad, ada qiyas, dan ada isma, itu yang kita pelajari. Maka pentingnya belajar tafsir dengan ulama-ulama, ada Pak Ilmuwan yang ahli juga, ya, semua. Ini kan kita paham semuanya, ini untuk bisa bersama kita cerna agar kita tidak tergelincir dari jalan iskan, ya. Kalau sama Noseha sama siapa itu? Jubri, siapa? Yaitu Jubri. Yang sekarang tahun-tahun di Afrika takut keluar. Dari Ibrahim. Ada juga yang dulu orang Muhammadiyah punya masjid itu yang PKI lain, ya, Aidit. Ya itu kan orang Muhammadiyah itu tokoh Muhammadiyah hebat, apalagi Quran punya pondok, tapi akhirnya terbentuk. Nah itu siapa yang masyarakat itu? Apakah setan? Apakah Allah? Apakah diri sendiri? Siapa kira-kira? Ya dirinya sendiri. Diri sendiri ini kalau tidak bergaul dengan orang beriman akan kepleset. Coba kita sekarang nih, kita bubar pengajian ini, ya. Sudah tidak ada lagi hubungannya. Akhirnya jam sore dengarkan wayangan, toprak, dangdut, macam-macam, sehari, ya. Dengan penyanyi yang baik, macam-macam. Kira-kira kita terpengaruh nggak? Pasti akan terpengaruh. Karena manusia itu tipis, imannya tipis sekali, ya. Maka kumpul orang soleh. Ya, agar kita nggak terpleset. Paling takut kalau nggak ada majelis, nggak ada pengajian, nggak ada, saya takut. Kita semua takut. Kenapa? Takut kita terpleset. Orang sekuat dalam SK itu apa toh imannya? Gitu. Jadi kalau kita belajar mukul sabit kolbilat ini, ya, tetapkan hati kami, jangan sampai kami juga termasuk hal-hal yang kayak si tarakkan dan seterusnya itu penting. Kita berdoa itu penting. Tapi jangan hanya doa, ya kemudian harus usaha. Mendidik anak itu juga harus usaha. Mendidik yang baik tapi juga usaha, berdoa macam-macam, itu benar sekali. Oke, itu barangkali ya yang perlu disampaikan. Ini lagi apa ya? Sudah ya semuanya. Nah, ya jadi kalau dalam surat As-Sam katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Jadi kalau kita terbiasa dengan berkumpul dengan orang soleh-soleh seperti ini, ilham yang terus juga ilham yang baik, bukan fujuraha tapi wa taqwaha, ya. Insyaallah kita akan menjadi orang yang baik kalau kita kumpul dengan orang yang soleh. Kalau kita hilang, terus kita ngaku orang soleh, arisa teko, anak ini teko, ya, macam teko, ya.
Ya boleh-boleh aja, tapi jangan keterusan. Masjid LC ditinggalkan, nggak mau. Bahaya saja ya, gitu Pak. Berikut dia Bapak Ibu sekalian yang di Serambi Masjid, monggo saya selesai ditutup Pak Kiai Muhammad. Saya akan teruskan dialog dengan yang online yang masih menyimak banyak pertanyaan. Jamaah majelis Sabtu subuh yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari keridhaan Allah. Alhamdulillah kita masih berikutan iman dan Islam dapat mendatangi taman-taman surga yang disampaikan oleh Ustadz kita Muhammad Umar Al-Siddiq. Dosa ini kita pesankan di dalam hati dan yang kita amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurna majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, agar majelis ini kita tutup dengan doa di para majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.